Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang kota yang diperebutkan tiga agama sekaligus. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yerusalem dijuluki sebagai kota suci karena menjadi tempat penting bagi tiga agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Sayangnya, kota ini juga sering memicu konflik penganut ketiga agama itu, apalagi konflik Yahudi Israel dan Muslim Palestina yang sudah berlangsung dari dahulu hingga sekarang. Lalu, sebenarnya siapakah yang paling berhak atas Yerusalem? Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Bangsa Yahudi yang ada di Israel mengklaim Yerusalem adalah tanah milik nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel. Sayangnya, sejarah berkata lain. Berbicara Bani Israel berarti bicara soal keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi pertama di muka bumi yang membawa ajaran tauhid saat beranjak dewasa. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Sarah lahirlah Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya melanjutkan garis keturunan kenabian sang ayah. Karena kita akan membahas Bani Israel, berarti kalian ini, kita fokus membahas Nabi Ishak alaihissalam. Beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Rafka binti Batuil dan melahirkan dua anak, Yakub dan Ishak. Nabi Yakub tumbuh di daerah Kan'an atau dikenal dengan sebutan Palestina. Beliau memiliki 4 istri dan 12 orang anak, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. 12 anak Nabi Yakub kemudian berkembang menjadi 12 kabilah. Mereka itulah yang disebut dengan Bani Israel. Sendiri diambil dari nama lain Nabi Yakub alaihissalam yang bisa kita temui di dalam Al-Quran. Semua makna adalah hal bagian Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 9. Tadi telah disebutkan bahwa salah satu keturunan Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan berakhir sukses menjadi menteri Mesir. Saat mendengar ayahnya dan saudara-saudaranya hidup kesusahan, Nabi Yusuf alaihissalam mengundang mereka datang ke Mesir sekalian menetap di sana walaupun hidup di antara orang-orang yang menyembah berhala. Mereka tetap bisa hidup nyaman hingga akhir Nabi Yusuf alaihissalam wafat. Kehidupan Bani Israel pun mulai berubah. Mesir atau Firaun menindas, menyiksa, bahkan menjadikan mereka budak. Penderitaan itu terus-menerus dialami Bani Israel hingga Nabi Musa alaihissalam datang dan menyelamatkan mereka dari kekejaman Firaun. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengajak mereka meninggalkan Mesir dan menuju Syam, tanah suci
dijanjikan kepada mereka. Firaun yang mengetahuinya tidak terima, ia dan pasukannya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membelah Laut Merah. Beliau bersama Bani Israel selamat, sedangkan Firaun dan pasukannya tenggelam. Perjalanan kembali dilanjutkan. Sebelum sampai di Syam, mereka harus melewati gurun pasir. Di tengah gurun pasir menuju Syam, Bani Israel mengeluh kepanasan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka meminta awan menaungi perjalanan mereka hingga sampai ke tempat tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan keinginan mereka. Bahkan sekalian diberikan bekal makanan. Sayangnya Bani Israel tidak bersyukur, bahkan Bani menentang Nabi Musa alaihissalam untuk membuktikan kenabiannya. Padahal sudah diperlihatkan banyak mukjizat. Nabi Musa alaihissalam sangat marah melihat kaumnya begitu sombong dan tak pernah bersyukur. Beliau memilih meninggalkan mereka sejenak dan pergi menuju Gunung Tur untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kepergian, Bani Israel dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Sekembalinya dari Gunung Tur, Nabi Musa alaihissalam sangat kaget karena melihat Bani Israel ramai-ramai menyembah patung kambing emas. Beliau marah besar. Tapi dasar kaum ngeyel, Bani Israel tak pernah introspeksi diri. Perilaku mereka yang menjengkelkan sama sekali tak berubah. Sebelum masuk ke Syam, Bani Israel diperintahkan untuk bersikap rendah hati dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya mereka lagi-lagi mengabaikan perintah tersebut. Nabi Musa alaihissalam sangat marah dan berujung Bani Israel dihukum. Mereka dilarang masuk kota suci selama 40 tahun dan hanya berputar-putar di gurun pasir. Hingga akhirnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam setelah hukumannya dicabut, mereka akhirnya bisa masuk ke Syam berkat Yusyah bin Nun. Kondisi Bani Israel mengalami masa keemasan di era Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sayangnya semua berubah saat Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Bani Israel terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama berisi 10 kabilah dan mendirikan kerajaan sendiri bernama Kerajaan Israel yang berpusat pemerintahannya berada di wilayah utara dan ibu kota bernama Samaria. Kubu kedua berisi 2 kabilah, yaitu kabilah Yahuda dan kabilah Bunyamin. Mereka membangun pusat pemerintahan di wilayah selatan dengan nama Kerajaan Yahuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Pada tahun 738 sebelum Masehi, pasukan Syria menyerang kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Tiglat-Pileser. Bani Israel lagi-lagi hidup dalam perbudakan. Mereka berencana memberontak dan melepaskan diri dari perbudakan. Sayangnya rencana pemberontakan itu diketahui oleh Raja Sargon II, penerus Raja Tiglat-Pileser III. Raja tersebut beserta pasukannya melakukan serangan terlebih dahulu. Bani Israel pun tercerai-berai. Sebagai besar meninggal dunia dan sebagian kecil lainnya sudah tak tahu diketahuinya.
ada di mana. Mereka inilah yang disebut dengan 10 suku Israel yang hilang. Ada juga mengatakan kalau keempat kabilah tersebut diasingkan ke Khorassan, sebuah daerah yang berada di Iran Timur dan Afghanistan Barat. Mereka pun tersimilasi dengan penduduk di sana dan hilang dari sejarah kerajaan Yehuda, juga tak luput dari penyerangan saat itu. Pasukan Babilonia di bawah pemimpin Kaisar Nebukadnezar menyerang Yehuda dan berhasil menguasai mereka, merampas harta benda, membakar Baitul Maqdis, dan menundukkan raja terakhir Yehuda, sedikitnya bin Yawaki. Kerajaan Yehuda pun dinyatakan berakhir tahun 587 sebelum Masehi. Penduduk kerajaan Yehuda yang tersisa dibawa ke Babilonia dan dijadikan budak. Mereka menetap dan di sana hingga akhirnya tahun 1160 sebelum Masehi. Babilonia berhasil ditaklukkan oleh pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Julius Kaisar di masa itu. Orang-orang Yehuda terbebas dari status budak, bisa mengisi sisi pejabat Romawi dan diizinkan menginjak Yerusalem lagi. Sayangnya, tabiat buruk mereka yang sombong tak pernah hilang. Akibatnya, hubungan baik antara keduanya berakhir dengan perang. Yerusalem dibakar dan orang-orang Yahudi diusir dari sana. Mereka tercerai-berai lagi. Ada yang ke Mesir, Afrika, Eropa, dan daerah-daerah lainnya. Mereka inilah yang diyakini sebagai cikal bakal bangsa Yahudi kemudian. Kekhalifahan Umar bin Khattab datang mengalahkan pasukan Romawi dan menguasai Syam, termasuk Yerusalem. Yerusalem juga sempat di bawah kekuasaan dinasti Ottoman tahun 1517 sampai 1917. Pada Perang Dunia I, Inggris berhasil mengalahkan Ottoman dan merebut wilayah kekuasaan tersebut. Yerusalem dan Palestina di masa penjajahan Inggris. Inilah orang-orang Yahudi kembali ke Palestina. Liga Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan mandat kepada Inggris untuk mengontrol dan mengatur pendirian negara Yahudi. Tapi sebelum adanya pendirian negara, Inggris sudah menarik diri dari Palestina. PBB pun turun tangan dan membentuk unit Nation Special Committee and Palestina atau ASCOP yang kemudian membawahi wilayah Palestina menjadi 3, yaitu sebagian untuk bangsa Arab, sebagian untuk bangsa Yahudi, dan sebagian untuk Yerusalem, menjadi Corpus Separatum di bawah pemerintahan internasional. Dengan rencana pembagian tersebut dimulailah rapat PBB tentang penentuan wilayah Palestina. Disinilah Israel mendapat pengakuan untuk pertama kalinya dan mendeklarasikan kemerdekaannya 14 Mei 1948 dan mengangkat David Ben-Gurion sebagai Perdana Menteri pertama mereka. Sehari setelah pengakuan kemerdekaan Israel, pasukan negeri Arab menyerang. Sayangnya, pasukan Arab kalah. Semakin banyaknya wilayah Arab Palestina yang diklaim oleh Yahudi dan menyalahi apa yang sudah dibagi oleh PBB. Lalu tahun 1967, Arab dan Israel kembali berperang. Tetapi lagi-lagi pasukan Arab kalah. Israel kembali menguasai daerah-daerah Arab tersebut. Yerusalem tahun 1980
Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Sayangnya dibatalkan oleh Resolusi 478 di bawah kemenangan PBB. Hingga saat ini Yerusalem masih menjadi perselisihan antara Palestina dan Israel. Alasan Yahudi mati-matian menginginkan Yerusalem adalah di sana ada tembok Rapatapan yang merupakan tempat suci bagi mereka. Selain itu, mereka menganggap tempat tanah ini milik nenek moyang mereka, Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal jelas-jelas Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 67. Kaum Yahudi yang sekarang pun bukanlah keturunan Bani Israel. Syekh Abdul bin Zaid adalah kitabnya berjudul Al-Islah wa Ta'dillah menjelaskan kalau Yahudi telah terlepas dari Bani Israel karena kekufuran mereka semenjak menjadi Bani Israel. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Katsir soal tanah suci Bani Israel. Beliau berkata, "Ya Allah, janjikan kepada kalian mulai lisannya ayah kalian Israel. Ia mewariskannya kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Jadi tanah tersebut milik mereka saat beriman, tapi karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya, maka tanah tersebut bukan lagi milik mereka." Salah satu bentuk kekufuran juga bisa dilihat dari perilaku mereka pada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel. Mereka mengubah, memalsukan, dan memanipulasi Al-Quran, bahkan telah mengabdikannya. Mereka suka mengubah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat-tempatnya. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Selain itu, bangsa Arab sudah lebih dulu mendiami wilayah Palestina dibandingkan Bani Israel. Ada kabilah Finikin yang menempati wilayah utara sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian ada kabilah Kan'an sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Lalu kabilah Filistin yang datang tahun 1200 sebelum Masehi yang menempati wilayah Gaza dan Yafa. Ketiga kalimat tersebut yang menempati wilayah Palestina, sedangkan Bani Israel baru masuk di wilayah dibawa oleh Yusan bin Nuh. Mereka adalah kaum yang turius dan tidak tahu mau tinggal di mana. Saudaraku yang beriman, orang-orang Yahudi selalu berlindung di balik kata keturunan Bani Israel atas penyerangannya ke Palestina, padahal sudah jelas-jelas mereka bukan bagian dari kaum itu. Lalu bagaimana menurut kalian? Wallahualam bissawab. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Apabila ada kesalahan dalam bacaan dalam video ini, itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hamba Allah undur diri sampai video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.